Banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu pagi. Banjir bandang terjadi setelah kota Ternate diterjang hujan deras sejak Sabtu, yang membuat aliran kali mati jebol dan menerjang permukiman warga. Menurut data BNPB dan Tim SAR, 13 orang tewas akibat terseret dan tertimbun material banjir. Selain korban tewas, puluhan rumah warga juga mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Hujan besar, jadi sekitar jam 4 lewat, ya masyarakat lapor bahwa telah terjadi banjir besar yang mengakibatkan ada beberapa rumah, ada sekitar kurang lebih 10 sama korban yang sementara kita dapat jenazahnya sementara 5. Jadi ada kemungkinan penambahan korban? Ya mungkin karena masih banyak yang masih ketimbun di dalam, jadi ada. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi sedikit terhambat karena material pasir dan lumpur yang cukup tebal di area terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait banjir bandang di Ternate, kita sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Ternate, Fatur Rahman. Selamat malam Pak Fatur. Selamat malam Bapak Ibrahim. Baik, Pak, jadi 13 korban tewas itu sesuai dengan laporan atau ada laporan baru yang dalam pencarian korbannya saat ini, Pak? Dari 13 itu adalah berdasarkan laporan bahwa adanya hilang, keluarga yang hilang. Setelah itu kita laksanakan pencarian. Tapi tim SAR masih membuka posko pengaduan korban hilang di sana, Pak? Kita masih melaksanakan membuka posko pengaduan sesuai dengan laporan terakhir adalah sebanyak 6 yang belum ditemukan. Dan sampai saat ini pun kami masih melaksanakan menerima aduan dari masyarakat terkait ada keluarga yang belum ditemukan. Jadi yang belum ditemukan 6 yang sudah berhasil dievakuasi 13, Pak? Ya, yang 13 sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, yang 6 ini baru dilaporkan oleh keluarga. Baik, kami ingin konfirmasi, jadi saat ini total korban 13 sudah ditemukan, 6 masih dicari, Pak ya? Ya, betul sekali. Pak Fatur, bisa disampaikan bagaimana kondisi Medan saat ini dan apa yang menjadi kendala pencarian, Pak? Baik, untuk situasi dan kondisi saat ini, cuaca masih terjadi hujan. Untuk situasi di lapangan sendiri, material dari tumpukan berupa pasir dan lumpur yang menyebabkan terjadinya sedimen tanah menjadi lembek. Untuk kita menuju ke lokasi agak sulit, sehingga kita menurunkan berupa alat berat. Untuk ke-6 korban, apakah sudah dipetakan kemungkinan lokasinya di mana, Pak? Untuk ke-6 korban, yang pertama untuk 2 korban itu sudah kita tetapkan kita membagi 2 sektor. Dalam sektor tersebut kita membagi lagi tiga lokasi. Di sektor 1 kita menetapkan di sektor 1B itu terdapat yang terakhir kita temukan 2 orang pada malam hari, dan posisi masih berada di situ kurang lebih sekitar 2 orang itu anak dari suami istri tersebut. Pak Fatur, dengan tadi kondisi yang Anda sampaikan, apakah diperlukan bantuan alat berat atau tambahan personel untuk bisa mencari korban hilang ini, Pak? Untuk saat ini alat berat yang tersedia itu ada 6 unit alat berat yang sudah tersedia untuk melaksanakan proses dari menggali tumpukan material tersebut. Dan untuk personil sampai saat ini masih mencukupi, baik dari tim SAR gabungan termasuk TNI, Polri, serta masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pak Fatur, untuk korban selamat seperti apa penanganannya saat ini, Pak? Baik, untuk korban yang selamat dari penanganan yang ditangani, ada dari pertama kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Memang ada yang mengalami cedera tulang
berupa patah kaki dan saat ini masih ditangani oleh rumah sakit umum. Dan beberapa ada yang sudah kembali ke rumahnya. Dan ya dari 8 korban tersebut, 6 di rumah sakit umum, 1 di rumah sakit TNI, dan 1 rumah sakit swasta Prima. Di lokasi ada tempat pengungsian, Pak? Untuk pengungsian kita tetapkan di sekolah pelayaran dan sudah ditetapkan bersama dengan pihak pemerintah daerah melalui BPBD. Oke. Pak Fatur, apakah sudah ada pendataan total rumah warga yang terdampak akibat banjir bandang ini berapa, Pak? Nah, untuk info awal pendataan sudah dilaksanakan, itu kurang lebih sekitar 25 rumah, 1 masjid. Berarti sekitar 100 kepala keluarga terdampak, Pak, ya ini, Pak? Untuk jumlah yang terdampak secara ininya kami tidak melaksanakan pendataan tersebut. Yang melaksanakan pendataan dari BPBD dan kami pun mendapatkan laporan secara pendataan. Demikian. Oke, Pak, tanggap darurat yang jadi prioritas saat ini apa dari pemerintah, Pak Fatur? Yang menjadi fokus pertama adalah menemukan korban dan memastikan tidak adanya korban lagi. Baik, terima kasih Kakang Sar Ternate. Fatur Rahman telah menyampaikan bagaimana penanganan bencana banjir bandang di Ternate, Maluku Utara. Terima kasih Pak untuk waktunya di Kompas Malam.